Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar Alidrus, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi di buku Bahasa Indonesia, materi bab 2, yaitu Bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Seperti yang teman-teman lihat di layar, dalam bab kali ini kita berbicara tentang diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan tukar pikiran antar beberapa individu agar menemukan suatu pemecahan masalah atau jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat dari diskusi kelompok. Diskusi kelompok bisa bermanfaat untuk menumbuhkan keberanian dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Dilanjutkan dengan tugas seorang pemimpin dalam diskusi kelompok. Salah satu tugas dari seorang pemimpin kelompok itu seperti menjelaskan tujuan dari diskusi itu, menjamin kelangsungan diskusi itu agar tetap lancar, menyiapkan sebuah laporan, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis diskusi kelompok, di mana jenis-jenis diskusi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok resmi dan kelompok tidak resmi. Kelompok resmi itu seperti diskusi konferensi, simposium, dan juga diskusi panel. Sedangkan kelompok tidak resmi itu berupa kelompok studi, kelompok pembentuk kebijakan, dan komite. Kita lanjut pada presentasi dalam kepentingan akademik. Diawali dengan pengertian dari presentasi itu. Seperti yang saya lakukan sekarang, presentasi itu merupakan sebuah kegiatan yang memaparkan atau memberitahukan sebuah materi untuk mendapatkan sebuah tanggapan atau respon dari audiens. Kemudian adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan presentasi, yang dimana itu seperti menetapkan tujuan, menganalisis peserta yang hadir, siapkan rencana awal, memilih materi apa yang harus kita bahas, kemudian menyusun presentasinya, lalu melakukan gladi presentasi, di mana hal itu juga penting ya. Dan yang paling penting yaitu melakukan latihan kembali. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang presenter. Yang pertama itu adalah keterampilan fisik. Karena memang keterampilan fisik itu sangat penting ya teman-teman. Harus memiliki postur tubuh yang bagus, dan juga beberapa hal lain yang harus menjadi nilai lebih. Yang kedua, kita harus memiliki keterampilan menggunakan suara. Ya, karena memang ketika sedang melakukan presentasi, hal yang perlu diperhatikan sekali juga adalah suara. Yang ketiga adalah keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh, di mana menggunakan isyarat atau bahasa tubuh itu juga penting. Sub materi berikutnya yaitu cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya. Pada materi ini kita dijelaskan cara-cara agar bagaimana kita dapat menanggapi sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens, karena memang seorang presenter harus siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh audiens. Berikutnya kita masuk kepada teknik berpidato. Di sini dijelaskan tentang hakikat berpidato, langkah-langkah menyusun pidato, di mana ketika kita menyusun sebuah pidato, kita harus menemukan topik dan tujuan dari pidato itu. Dan juga kita harus bisa menganalisis situasi dan peserta. Hampir sama dengan latihan presenter, dalam berpidato kita juga harus bisa melatih suara. Dan juga di sini dituliskan syarat-syarat dalam penyajian sebuah pidato. Dalam berpidato itu kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup luas, memiliki kosakata yang cukup, harus berani, percaya diri, harus beretika, dan memiliki moral yang baik. Penampilan juga harus dijaga. Pembicara harus memiliki kesehatan mental dan jasmani yang kuat. Terakhir, memiliki tata krama berpidato yang baik. Dan kita masuk pada materi yang terakhir dalam bab ini, yaitu faktor penunjang keterampilan berbicara dalam kepentingan akademik. Materi ini terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor segmental atau bahasa dan faktor suprasegmental atau non-bahasa. Faktor segmental yang dimaksud ini adalah kemampuan pembicara dalam menyampaikan ide atau gagasannya secara lancar dan teratur. Kemudian faktor suprasegmental atau non-kebahasaan yang masih ada keterkaitannya dengan faktor segmental, di mana dalam faktor ini kita hanya perlu menjaga atau mengatur intonasi atau volume, tekanan, dan juga keras lemahnya suara kita. Dan dalam faktor segmental ini kita harus memperhatikan mimik wajah kita atau gerak-gerik dari wajah kita. Dan juga pelafalan, pitch, yang dimana pitch ini berhubungan dengan nada suara kita. Dan yang terakhir adalah kelancaran. Dan yang paling penting adalah penguasaan dalam materi. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu saja presentasi materi bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.